pemirsa, inilah para simpade. Dan Nampak dari kejauhan kita bisa melihat adanya Gunung Pasaman. sebelah kanan itu Sebelah kanan. puncak Pasaman yang ditutupi sebagian oleh awan. Dan inilah puncak Talamau yang alhamdulillah pada hari ini jam 14.12 kami telah turun dari puncak Talamau dengan alhamdulillah selamat semuanya, walaupun ada beberapa orang yang tepar, yang padi-padi ya. Aku tahu. Aku tahu. Ini adalah Aku pada pos ya. harimau Campo 710 meter dari permukaan laut. Aku tahu. Juga disebut Pondok Daniel karena di sini dihuni oleh saudara Daniel yang konon katanya Pak Daniel ini adalah orang pertama yang mencapai puncak Talamau. Dan inilah rekan-rekan dari Anduan Adventure yang telah berhasil melaksanakan ekspedisi kali ini selama 4 hari. Halo. Hai, itu kono antar nampak antar indak sini tu. Yo. Tu nampak di padi ya, nampak dari Sarawak Segah Sadun. Mas Adun. Tu Sadun nampak di padi dan segala Segah sampai Cigigi Segah telah tu. Pemirsa. Jangan kemana-mana. Ya. Dan inilah saudara Rais Protorse nampak di padi ya. Agak tepar-tepar seketik tapi aku tahu. Dan dari kejauhan sebelah kanan saya kita akan bisa melihat pesisir laut Pasaman yang mungkin berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Panorama paten. Panorama yang sangat paten dan padi-padi ya. Aku tahu. Aku tahu. Dan ekspedisi Aceh kali ini berhasil. Ekspedisi. Aceh. Dan pemirsa, Ekspedisi. ekspedisi. Aceh. Aku tahu. Dan ini adalah tarian roti. Maaf semuanya. Terino. Oh, maksudnya apa? Oi, kono. Maksudnya. Puji. Hai. Komentar. Komentarnya. Iya. Hai, sebuah kebanggaan dan sebuah kesempatan hidup yang sangat berharga bisa mencapai puncak Trimarta, puncak Tanjung Gapaknya, puncak Talamau bersama rekan-rekan Anduang Cek ya. Anduang Adventure. Ada orang gilo. Karena emaknya iya. Karena karena sesungguhnya yang kami rasakan di sini bukan sensasi puncak saja, tetapi sensasi persaudaraan yang juga kami rasakan di sini. Dan mungkin kau lah yang kayak itu ya. Dalam perjalanan ini kami juga mengikutsertakan seorang saudari. Seorang saudari. Iyalah ya. Ini adalah fenomena Gunung Talamau. Bisa dibilang Anak gunung. bisa dibilang gunung yang pengunjungnya sedikit. Tapi Dan coba lihat bagian sekeliling, fasilitasnya lengkap, air lengkap, dan ada tempat ini bisa jadi tempat solat, tempat camp,
Dan ini adalah sebuah tanda tanya besar. Di sisi lain ada gunung yang memiliki uang masuk. Bisa dibilang seperti 17 Agustus dan tahun baru meraup uang jutaan. Tapi fasilitasnya tidak seperti ini. Lebih buruk dari ini. Itu yang mengherankan. Dan satu lagi, entah bagaimana cara penanganan proses pendakian dari Gunung Talamau, kita masih bertanya-tanya. Mungkin karena kapasitas pendaki yang melakukan pendakian di Gunung Talamau ini masih dibilang sedikit. Cari kamu nanti Ya, jadi di sini memang Gunung Talamau udah bebas dari sampah, beda sama gunung yang lain. Dan Ini satu pondok. lagi, pesona dari Gunung Talamau ini adalah pos-posnya. Ada sedikit Gue nggak tahu. seperti yang kita lihat sekeliling, dan ini kayaknya banyak pembukaan lahan baru. Dan sepertinya pemerintah harus menanggulangi hal ini supaya Tidak terjadi tidak terjadi kerusakan lingkungan. kerusakan lingkungan atau banjir bandang yang mungkin bisa mengakibatkan kerugian secara materi dan rohani. Dan moral. Karena alam ini adalah warisan yang harus kita jaga, dan kelestarian alam ini sebenarnya harus kita teruskan buat anak cucu kita. Makanya dari sekarang harus kita jaga. Dan sekarang kondisi yang kita lihat, Marilah kita sedikit wawancara dengan pendaki yang baru turun. Hai. Ini adalah senior daripada senior. Hai. Oh, Bapak naik hari apa? kalian Pak naik hari apa? aku tahu. Dan inilah persaudaraan ala alam. Asli lama rokok tadi. Mari. Ikut kata. Mari relay. Dan Tadi. itu yang namanya Gunung Talamau. Tuh. Pertama kali kita melihat puncak Talamau, Gunung Talamau dari ketinggian ini, dari pos Harimau Campo, mungkin kita akan menyimpan ribuan pertanyaan. Karena apa? Banyak kejutan yang tersembunyi di Gunung Talamau. Ya. Coba kita lihat di puncak tertinggi ada tiga gundukan puncak, dan yang di tengah apa yang samping kiri ya? Samping kiri. Samping kiri merupakan puncak tertingginya, puncak Trimatra ya. Nggak bisa lu. Anggap saja. Nah, pesona dari Talamau itu sendiri adalah telaganya. Yang konon sih katanya jumlahnya 13, tapi ketika kita melakukan pendakian nggak cukup sih 13 kita temukan. Yang cukup, yang punya air, yang bersih air. Hmm. Kira-kira 10 ya. 10 yang kita temukan. Alhamdulillah kita menemukan 10 telaga yang berair. Kebetulan kita mendaki saat musim hujan. Terjun Lenggo gini, jadi nah. Oke. Sumber air. Dan kayaknya nih ada air terjun. Dan satu lagi pesona dari Gunung Talamau ini, seandainya para pendaki telah sampai di Pos Harimau Campo. Pos Harimau Campo atau Pondok Daniel, kira-kira 10 meter di belakang pos Anda akan menemukan pertigaan yang mana ke kanan itu akan mengarahkan Anda ke puncak, dan ke kiri akan mengarahkan Anda ke terjun Lenggo Geni. Dan marilah kita telusuri. Oh, ada baju doi. Nak baju. Oke. Oke. Tarik lah. Tunggu nak. Ada kamu bunyi nak? Ada nggak bunyi nak?
Dan pemirsa, karena cuaca tidak mengizinkan, makanya untuk ke air terjun kita putuskan di lain waktu. Kayak villa. Lihat. Di sini di gundukan bukit yang keren sekali ini ya. Di ketinggian berapa tadi, Om? 70. 710. Oh, 710 di atas meter di atas permukaan laut. Berdiri megah. Pos, mungkin bisa disebut Sarasehan mungkin. Pondok Sarasehan yang di sana kita bisa duduk-duduk mungkin santai-santai dan bisa jadi tempat persinggahan bagi pendaki yang mau naik atau pendaki yang baru turun dari puncak Talamau. Dan apalagi sensasinya itu lebih dari satu sensasi dari Talamau itu sendiri. Menyesal nggak naik ke Talamau? Oh enggak pernah menyesal. Dalam kesempatan seperti ini sangat jarang karena gimana ya? Terkadang orang ada kesempatan tapi Buanglah niat nggak sampah. ada. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini Walaupun bagian Anda dari di gunung. konservasi. Ini bagian konservasi kecil ya. Walaupun dengan susah payah harus kaki berdarah-darah untuk naik dan turun gunung, nggak ada penyesalan. Karena apa? Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita jalani, nggak ada yang sia-sia. Dan inilah buktinya. Sekarang Di sini juga Anda bisa mendapatkan sensasi kalau Anda merasa Anda kurang bahagia, dan mungkin Anda bisa menjadikan ini sebagai sarana untuk Pelosotan. lepas penat. nah itu doang, nah, itu doang. Tunggu lu kau. Agak baik. Ada video loh. Dan Inilah canda-canda kecil yang terjadi. inilah sekedar untuk melepas penat Yang atau kencang bang. keletihan setelah menyusuri hutan demi hutan, sungai, Demi sungai. dan berakhir pada hamparan 13 telaga di antara puncak Dengan 3 puncak. dengan 3 puncak, dan di sanalah surga itu tersembunyi. Iya. Dan surga itu kayaknya memang susah untuk ditujui, sama kayak kita Untuk mencapai mencapai puncak Talamau, untuk melihat 13 telaga memang susah. Dan seperti itu logikanya untuk mendapatkan surga itu butuh perjuangan yang sangat berat. Untuk mendapatkan surga dunia aja kita harus mendaki ke ketinggian 2982 2982 MDPL. Apalagi kita harus mendapatkan surga di akhirat. Dan sekian laporan kami dari pos pendakian Talamau 710 MDPL. Kembali ke Jeremy Teti. 71 Indonesia. Oke,